Selamat pagi, dokter. Pagi. Pagi Ya, semua. bisa dimulai nih, dokter? Silakan deh. Ya, coba share screen dulu. Ya, baik. Baik, untuk untuk acara selanjutnya adalah pemberian materi intoksikasi, envenomasi, dan animal bite oleh Dr. Igede Risnawan Swastika Atnayasa SPPD. Para dokter dipersilakan. Kemarin Pandita mau share screen. Ini. Selamat pagi adik-adik. Kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi intoksikasi dan envenomasi. Jadi pertama perkenalkan saya Dr. Risnawan, sekarang bertugas di penyakit dalam Rumah Sakit Tabanan. Dan perlu saya sampaikan bahwa inilah materi yang praktis klinis. Tes sound dulu, bagus. Bisa didengar dengan bagus suaranya? Halo, panitia? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Ya. Nanti kalau ada trouble, sampaikan ya. Biar penyampaian ini banyak manfaatnya. Ini adalah ilmu yang praktis dan sangat berguna. Nanti seandainya adik-adik sudah menjadi dokter dan bertugas di rumah sakit, terutama rumah sakit daerah, yang misalnya fasilitas yang kurang, atau di rumah sakit sebagai dokter jaga di triase, ilmu ini sangat banyak sekali membantu. Jadi ini hal-hal yang praktis dan tidak semua dokter-dokter yang tamat banyak memahami hal ini. Karena ini adalah materi yang cukup praktis dan sangat berguna untuk tindakan pertama dan sering menjadi sesuatu yang banyak menyulitkan. Banyak yang belum dipahami karena memang harus ditangani segera, cepat, dan mudah dan praktis. Keterlambatan dalam memberikan pertolongan biasanya akan berakibat lebih fatal terhadap pasien. Slide yang kedua. Ya, ini untuk perkenalan. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Tabanan. Dulu sebelumnya pernah bertugas di beberapa puskesmas di Kalimantan Selatan, kemudian di Sumba Barat, Lombok Timur, dan beberapa rumah sakit di Bali seperti Tabanan, kemudian Bangli yang pernah dan sebagainya. Jadi dari pengalaman saya, ilmu ini sangat banyak sekali membantu adik-adik nanti apabila adik-adik bertugas di puskesmas atau bertugas di rumah sakit sebagai garda terdepan, terutama di emergency department UGD. Ya, slide selanjutnya. Nah, kita memasuki materi pertama. Pertama akan sampaikan hal-hal yang umum dulu. Jadi pengertian intoksikasi adalah masuknya zat-zat toksin atau zat racun ke dalam tubuh manusia. Ini locus of entry-nya atau cara masuknya bisa melalui saluran cerna, bisa melalui kulit, dan inhalasi. Ini yang paling sering terjadi sehingga menimbulkan gejala klinik yang menyebabkan kerusakan di organ tubuh manusia sehingga nanti akan menyebabkan kesakitan dan kematian, morbiditas dan mortalitas. Nah, hal yang penting sekali ya untuk hal-hal intoksikasi ini adalah satu, safety first. Pertama adalah keamanan. Keamanan untuk siapa? Ya untuk diri sendiri, untuk kita sebagai penolong ya. Kedua, keamanan untuk pasien. Dan ketiga, aman lingkungannya. Jadi 3 aman dulu. Perhatikan ini pertama, jangan segera menolong kalau kena mina. Akhirnya kalau kita sebagai penolong akan celaka. Perhatikan ini. Safety first. Yang kedua, lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan cepat. Ini paling penting kedua. Karena apabila kita lambat, maka penanganan otomatis akan lambat sehingga produksi akan buruk. Jadi sebaiknya dalam waktu 1-5 menit pertama itu adik sudah bisa mengambil keputusan, mengambil yang disebut assessment, primary assessment dan secondary assessment. Adalah assessment yang pertama apa itu, tindakan bagaimana, dan ini diperlukan pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup juga sehingga tidak mudah pada kasus-kasus yang memerlukan kederawatan dan kurang pengalaman. Jadi
sebaiknya dalam 1-5 menit kita sudah bisa mengambil keputusan. Jadi lakukan, bagaimana caranya, lihat kondisi pasien. Kondisi pasiennya baik atau tidak. Kemudian cara masuk toksinnya gimana? Apakah melalui toksik, apakah makanan, apakah injeksi, apakah gigitan, dan sebagainya. Nah, kapan aja, berapa jam, kemudian jenis racunnya kira-kira apa itu. Dan motifnya ini paling penting ini, apakah sengaja, tidak sengaja, atau akan pembunuhan. Ini akan memberikan implikasi nanti terhadap kita dan terhadap pasien. Nah, setelah itu membuatlah primary assessment. Ketika kita sedang mengambil keputusan, usahakan kita segera menghubungi orang untuk memanggil bantuan dari ambulan biar segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ini yang pertama. Nah, kalau memang ada keracunan intoksikasi, jadi kita harus melakukan dekombinasi sebisa mungkin. Jadi yang pertama adalah safety first, jaga keamanan untuk diri kita sendiri, untuk pasien dan lingkungan. Lakukan anamnesis cepat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apa itu, apa tindakan kita, dan segera menghubungi ambulan biar bisa pasien segera dirujuk untuk mendapat pertolongan. Karena hal-hal yang kita kerjakan di tempat kejadian TKP adalah hal-hal yang sifatnya sementara dan banyak fasilitas yang kurang sehingga kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Slide. Perhatikan, nah ini penting ini. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah hal-hal yang praktis pada pertolongan pertama. Jadi yang memungkinkan adik untuk membuka wawasan bagaimana pertolongan pertama. Kemudian penanganan di rumah sakit itu sedikit saja diulas. Misalnya obat-obatan. Kenapa? Karena di rumah sakit itu prosedurnya sudah jelas, sudah ada SOP-nya. Rumah sakit yang sudah terakreditasi, SNARS atau SCARS, itu sudah punya prosedur dan harus itu dibuat oleh komite medik dan ditangani oleh direktur. Jadi kalau adik nanti berkenas pertama misalnya sudah tamat bertugas di emergency department di UGD sebagai triase, cari dulu ini SOP ini. Bagaimana SOP shock anafilaktik, bagaimana SOP patah tulang, semua ada. Karena itu memang salah satu persyaratan untuk lulus dari akreditasi rumah sakit. Jadi semua ada. Jadi nanti pesan saya kalau ada adik nanti bekerja di rumah sakit yang sudah terakreditasi, nah pertama ini yang cari dulu SOP itu. Bagaimana SOP-nya, alur pasien kemana, kemudian kalau ada misalnya sakit semua ada SOP-nya. Jadi adik tinggal melihat aja dan menerapkan itu kan sudah teruji dari berbagai kepustakaan, pengalaman, dan sudah diskusi di komite medik. Sehingga nanti pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas hal-hal yang dikerjakan di rumah sakit. Nah, ini penting juga ketika waktu mulai dari kejadian sampai mendapat pertolongan sangat menentukan prognosis. Apabila adik bisa mengambil keputusan dengan cepat, melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur, dan segera bisa merujuk pasien, maka prognosis pasien, kemungkinan baiknya akan lebih banyak. Apabila nanti kita lambat mengambil keputusan, kita lambat mengirim, tentu kondisinya akan semakin buruk karena organ-organ yang terpapar oleh intoksikasi semakin luas. Jadi hal 3 hal yang penting ya. Jadi untuk pertolongan pertama bagaimana itu yang penting. Slide lanjut. Nah ini yang saya sebutkan pertama, kondisi di lapangan. Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya dalam 1-5 menit pertama, kita sebagai penolong sudah bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi pertama kita lihat kondisi pasien, kesadarannya bagaimana. Itu kesadaran bisa dinilai dengan cepat itu. Apakah kesadarannya bagus, jelek, atau koma. Namun kesadaran yang lebih mendekati nilai fisiologis itu adalah GCS. Barangkali ada sebelumnya sudah mendapat Glasgow Coma Skill, ada proses air, movement dan motorik. Jadi jumlah yang apabila kesadaran intak itu jumlahnya 15, E4, P5, M6. Kalau koma pasiennya E1, P1, M1. Saya kira sudah dikasih sebelumnya karena ini sangat penting. Lihat dulu kesadarannya apakah pasiennya sadar, atau tidak sadar, apa gelisah.
itu nilai dengan IPM kalau bisa. Kemudian perhatikan yang kedua adalah tanda-tanda shock. Kalau memang tidak ada tensi di tempat kejadian, itu kita bisa meraba akralnya. Akralnya bisa ujung kakinya atau ujung tangannya. Biasanya kalau pasien shock ada akralnya akan dingin, nadinya cepat. Itu hal yang bisa dinilai. Apalagi pasiennya gelisah dan kesadarannya menurun, nah kemungkinan besar adalah itu tanda-tanda shock. Apabila ada tekanan darah itu bisa diperiksa. Apabila tidak ada tekanan tensimeter, itu bisa diperiksa dengan nadinya, pasti cepat dan kecil, akralnya dingin dan gelisah. Itu tanda-tanda shock secara klinis. Nah, setelah itu kita perhatikan hal-hal yang lain. Kalau dia habis minum-minum, misalnya habis minum apa, mengeluh matanya kabur, ini kemungkinan adalah keracunan metanol. Nah, kemudian nilai kejiwaannya ini penting. Secara cepat kita harus menilai apakah pas itu menangis, marah-marah, atau mengamuk, atau membalas tajam, atau bisa, nah ini hati-hati. Nah, kalau misalnya dia marah, ngamuk-ngamuk, kita pikir juga dulu, jangan maju. Barangkali kita nanti dokternya yang dipukul atau ditusuk pakai pisau, hati-hati. Kemudian, nah ini penting sekarang adalah musim COVID, pandemi. Jadi sebaiknya kita menolong harus sudah memakai masker lah minimal. Kemudian kalau tidak ada masker, ya pakailah hal-hal yang bisa dipakai di lapangan. Misalnya kain. Kemudian terhadap pasien dan penolong. Keduanya harus memakai. Apabila masker bagus, karena ini banyak hal-hal yang terjadi. Berupa kasus yang terjadi pingsan di lapangan, ternyata COVID. Ini sekarang ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pakailah APD dulu minimal masker, kemudian pasiennya juga, dan bagaimana kalau tidak ada masker ya pakailah hal-hal yang bisa, misalnya di lapangan misalnya ada kain, ada sabut tangan, hal yang bisa menutupi untuk sementara. Kemudian barulah menolong. Nah, siapkan ada yang mengantar, ada keluarganya kalau ada, tadi yang bertanggung jawab. Kan nanti apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, misalnya ada masalah tuntutan dan hukum, kita punya saksi. Misalnya ada kecelakaan, kita yang nolong, kita dituduh menabrak. Hal-hal itu bisa sering terjadi. Ini diperhatikan juga untuk di TKP. Nah, kemudian yang penting juga evaluasi adalah tanda-tanda gawat. Ada kejang, ada perdarahan misalnya. Nah ini. Jadi kondisi pasien ini secara umum sebaiknya dalam maksimal 5 menit sudah kita bisa evaluasi dan bisa mengambil keputusan. Jadi karena ini sangat menentukan hal-hal yang akan menjadi prognosis pasien tadi. Slide. Nah, yang penting juga diperhatikan adalah kapan racunnya, misalnya kalau dia misalnya menelan racun atau bahan-bahan toksik, kapan ditelan. Bila kurang dari 4 jam, itu diperkirakan masih berada di lambung. Itu lakukan bilas lambung. GC itu gastric cooling atau kumah lambung. Bila sudah lebih dari 4 jam, GC tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena apa-apa yang ditelan itu sudah lewat dari lambung dan sudah masuk ke duodenum dan usus halus. Jadi boleh aja kita mengerjakan GC, namun hasilnya tidak akan efektif sebagai bahan percobaan, misalnya untuk mengetahui apakah masih ada apa tidak. Kemudian bilas lambung sampai airnya bersih. Jadi cuci lambungnya, kumah lambung atau gastric cooling sampai airnya berjernih. Nah, untuk racun-racun yang korosif, misalnya pemutih, pembersih, kemudian asam yang kuat itu, karena dia akan berpotensi merusak apabila kita cuci lambung, maka itu tidak boleh dikerjakan pada hal-hal pada bahan korosif tadi, karena cenderung seperti kalau klinis merupakan fenomena gigi gergaji, semakin dicuci semakin parah kerusakan mukosa lambung, mukosa usus bagian bawah. Kemudian jangan breathing rescue. Nah ini hati-hati di masa COVID ya. Kemudian nah yang penting juga diperhatikan adalah sekilas
dari pemeriksaan kita, apakah yang dilakukan sengaja, tidak sengaja, atau percobaan bunuh diri. Misalnya kalau tidak sengaja, biasanya kecelakaannya gejalanya ringan dan sering gampang tertolong. Nah, kalau percobaan bunuh diri ini biasanya ada masalah kejiwaan, sering kasusnya berat, dan sering keadaan pasiennya parah itu. Kemudian nah ini ada pembunuhan, ini hati-hati ini. Bila nanti ada laporan polisi, jadi kita nanti bisa sebagai saksi ahli di pengadilan karena kita yang menangani, dan pada sidang-sidang juga kita akan dipanggil oleh polisi dan jaksa untuk memberikan keterangan di depan pengadilan. Perhatikan ini penting baik-baik ya. Selanjutnya, slide. Nah, setelah air bilasan bersih, jernih, grus norit itu karbon aktif ya, 10 tablet, kemudian masukkan melalui NGT, melalui selang tadi ya, untuk mengikat racun yang sudah masuk ke usus ya, untuk mengikat ya. Kemudian ini setelah itu kita masukkan magnesium sitrat melalui NGT sebagai laksansia untuk mengeluarkan racun yang di usus supaya cepat dia keluar. Sehingga misalnya kalau kita sebagai pencahar, ini sebagai pencahar, kemudian apa-apa yang masuk sudah diikat akan cepat dikeluarkan. Sehingga tidak diserap atau minimal diserap di usus halus. Jadi kita ikat dengan norit, kemudian setelah diikat, kemudian dikeluarkan dengan pencahar ini CaCO3 mungkin salah gitunya. Jadi magnesium sitrat seharusnya mengeluarkan melalui usus dengan sehingga transit di usus dan diserap juga akan berkurang. Bila NGT tidak diperlukan selang itu, maka itu sebaiknya dibuka saja. Kecuali pasiennya tidak sadar, misalnya perlu nutrisi, itu bisa dipertahankan. Kalau racunnya ada antidot, itu bisa diberikan. Tapi biasanya antidot ini diberikan di rumah sakit, di ruang GD. Jadi tugas kita pertama adalah mengawasi hal-hal yang penting tadi. Biasanya antidot biasanya diberikan di rumah sakit, di ruang GD. Slide. Nah, ini penting untuk bau air dari bilasan lambung itu biasanya bisa diketahui jenis racun yang diminum. Jadi biasanya setelah kita masukkan, biasanya kurang dari 4 jam, apabila kumah lambung itu jelas kita akan bisa mengetahui apa yang diminum, setidaknya memikirkan apa, memperkirakan. Misalnya yang diminum alkohol atau inseksida, kalau inseksida jelas akan bau racun serangga, misal alkohol, baunya alkohol. Atau jengkol, misalnya baunya jengkol jelas. Biasanya keluarga dan keluarga pasien sering membawa botol atau wadah racunnya. Nah, apabila itu dibawa, nanti itu bisa dicari zat-zat apa aktifnya, sehingga kita bisa, dan biasanya di situ ada tertera antidotnya apa, caranya gimana, kandungannya. Kalau memang ada keluarga yang membawa seperti itu. Sering terjadi pasien-pasien yang ke UGD, keluarganya membawa botol itu. Nah, itu diperhatikan apakah ada antidotnya, caranya gimana, bisa dijelaskan di situ cari apa kandungannya racun, antidot. Bila ada muntahan, ada baiknya diambil sampel. Ini penting. Misalnya kalau ada muntahan, adik bekerja adik begini, kalau bisa siapkan sampelnya. Kalau memang kita curiga ada faktor-faktor lain, misalnya faktor pembunuhan, atau nanti akan berhubungan dengan hukum itu. Nanti apabila sudah lapor polisi, polisi datang, misalnya dia akan meminta itu untuk diperiksa di lab forensik. Kemudian hati-hati bila memberikan keterangan. Nah, ini penting, Dik. Hati-hati bila memberikan keterangan dan statement supaya tidak menimbulkan polemik. Nah, ini sering terjadi. Biasanya pasien datang dalam keadaan yang tegang, keluarganya emosi, dan kita kalau apabila kita kurang misalnya simpatik memberikan, beberapa kasus yang pernah terjadi dokternya ya dipukul oleh keluarga pasien emosi. Ya misalnya ini pernah terjadi beberapa lalu di beberapa rumah sakit. Jadi cepat berusaha dengan hukum, hati-hati ini. Karena semuanya akan panik apabila kita misalnya kurang atau komunikasinya tidak bagus, ini sering menjadi hal-hal yang buruk. Bila nantinya berhubungan dengan masalah hukum,
polisi akan datang dan memberi keterangan untuk ya, kalau misalnya ada hal-hal yang curiga, misalnya pembunuhan atau sering berhubungan dengan hukum, nanti polisi akan datang ke kita minta visum. Nah inilah kita perlu melakukan pemeriksaan dengan cermat. Dan biasanya nanti kalau sudah begitu, adik-adik bisa petugas OGD sering dimintai keterangan untuk di persidangan. Lanjut. Nah ini sedikit tentang nasogastric tube NGT ya. Ada 3 fungsi NGT. Satu adalah terapi untuk pengobatan. Misalnya ketika terjadi pendarahan dari lambung, misalnya pada pasien sirosis hepatis, leukopenia, pendarahan di lambung, fungsi NGT ini adalah untuk pengobatan, mengeluarkan darah dari lambung. Nah, kemudian diagnosis untuk seperti pada kasus-kasus keracunan bisa diagnosis dan terapi ya. Misalnya dibuat percobaan, dimasukkan GT, kemudian ditarik cairan apa yang keluar. Apakah darah, apakah cairan empedu, misalnya pada ini substruktif, adostolsel atau jernih, atau hal-hal yang lain, misalnya kita curiga misalnya apa yang diminum itu pasang aja NGT, coba ditarik cairannya. Nah biasanya kalau keluar itu bisa seperti misalnya alkohol atau apa yang diminum, misalnya alkohol atau arak atau tuak dan sebagainya, misalnya apa itu bisa sebagai diagnosis. Nah, kemudian untuk beberapa hal-hal yang khusus, misalnya pasien-pasien yang tidak bisa makan, NGD fungsi sebagai memberikan nutrisi dan untuk masukkan obat. Jadi secara garis besar fungsi NGD itu ada. Namun pada kasus-kasus ini kita fungsi GC itu adalah percobaan dan pengobatan untuk mengeluarkan racunnya. Saya kira itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai pada. Nah, itu hal-hal secara umum yang diperhatikan, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya dalam keadaan di lapangan, diharapkan adik-adik bisa membuat diagnosis atau kesimpulan maksimal 5 menit, semakin cepat semakin baik dengan hal-hal yang tadi. Juga perhatikan ya, ada hal-hal misalnya kegawatannya, kemudian hal-hal yang lain, misalnya sering terjadi hal-hal yang berurusan dengan hukum, hati-hati ya. Nah sekarang adalah keracunan terhirup. Ini terhirup sering gas, misalnya uap dan spray. Nah biasanya jarang fatal. Kasus-kasus ini jarang fatal. Biasanya kalau terhidup akan cepat dia melakukan hal. Kecuali tidak bisa menyelamatkan diri. Misalnya seorang petugas masuk ke sumur, misalnya ya, ke sumur dalamnya ada gas CO. Nah dia tidak bisa keluar, ini yang sering terjadi yang fatal karena dia tidak bisa meloloskan diri. Nah kalau misalnya dia bisa kabur dan gampang aja, misalnya ini biasanya tidak ada yang parah, kecuali seperti tadi, misalnya masuk ke tong, kemudian masuk ke sumur, tidak bisa keluar, ini biasa sering menyebabkan kematian. Dan biasanya mati lemas karena kelebihan oksigen ya. Prinsipnya menjaga jalan nafas dan memberikan bantuan respirasi. Ya kalau misalnya di atas saja, di atas tanah dan masih bisa menyelamatkan diri, ini jarang menyebabkan kematian. Spray. Kecuali itu tadi, misalnya masuk ke tong, masuk ke sumur dan sebagainya. Itu sering fatal karena habis kelemasan, lemas, habis oksigen. Pada kasus kebakaran juga sering terjadi menghirup gas dan asap. Dan biasanya ringan, kecuali ada luka bakar yang berat misalnya, itu yang menyebabkan kematian, misalnya luka bakarnya. Kalau cuma terhirup-hirup itu dibawa keluarnya dapat oksigen, misalnya tertolong, jarang yang meninggal akibat kematian. Prinsipnya dibawa ke udara segar, kemudian longgarkan jalan nafas, ini menjaga jalan nafas, berikan bantuan respirasi. Saya kira sudah cukup menolong dan ini jarang yang fatal, kecuali ada hal-hal yang lain, misalnya dia terjebak atau mengalami luka bakar yang luas. Slide. Nah, racun yang terkontaminasi ini banyak sering terjadi ya. Racun yang terkontaminasi pada kulit dan mata, biasanya ringan, juga jarang yang fatal ini. Prinsipnya segera dekontaminasi, misalnya dibilas dengan air bersih 20 menit. Kemudian kalau mata dicuci dengan air mengalir selama 20 menit. Dengan mencuci biasanya gejala cepat akan berkurang.
Kemudian kalau memang ada segera antar ke rumah sakit. Ini misalnya seorang petani mengompres, memberikan pestisida, dan sering terjadi kontaminasi pada kulit dan sering keracunan. Dan kalau seperti misalnya jarang fatal, misalnya dengan memberikan terapi, pengobatan di UGD, dengan memperhatikan kondisi pasien, jarang yang fatal, jarang yang parah. Jadi dengan dekombinasi bisa cepat, Mbak ya. Slide. Lanjut slide-nya. Nah, keracunan botulisme. Nah, selama saya di Rumah Sakit Tabanan sekitar lebih dari 5 tahun, belum pernah sekarang ada keracunan botulisme ini. Keracunan ini, botulismus adalah toksin yang dikeluarkan oleh Clostridium botulinum yang biasanya terdapat pada makanan kale yang tercemar botulinum. Sekarang kondisi kaleng-kaleng yang sudah dijual itu bagus-bagus. Ini jarang terjadi sekarang nih, keracunan botulismus ini. Nah, karena dia mengeluarkan toksin oleh kuman, biasanya di tempat-tempat yang kalengnya rusak atau memang sering, nah dia akan menghambat pengantaran saraf kolinergik. Gejalanya bisa mual, muntah, lemas, pusing, vertigo, tenggorokan kering, nyeri, dan gejala logis misalnya mata kabur, disfagia, kelelahan, dan segera rujuk rumah sakit. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan bahwa ini keracunan botulisme sekarang jarang, karena Clostridium sering ditemukan pada makanan dalam kaleng, atau hal-hal yang anaerobik, misalnya kurang oksigen itu. Ini karena kondisi masyarakat sudah semakin bagus, kebersihan sudah makin, ini jarang ditemukan. Hampir selama 5 tahun di Tabanan belum pernah ada sekarang keracunan botulisme karena makan dalam kaleng. Tapi perlu diperhatikan, dan kuncinya adalah sering biasanya hal-hal misalnya makanan tersimpan lama, kemudian dalam kaleng dan sebagainya. Ini bisa mengarahkan kita untuk mencurigai ini. Slide. Nah, ini kalau adik nanti ada bertugas di Kalimantan dan di luar daerah, ini kasusnya banyak sekali, terutama di Trans. Waktu saya tamat sebagai dokter umum PTD di daerah Trans di Kalimantan, ini kasusnya banyak sekali ini, keracunan jengkol. Jadi di daerah Trans banyak sekali, misalnya keracunan orang-orang di sana suka jengkol, cuma ada orang di daerah Trans dari Jawa. Keracunan asam jengkolat, jadi jengkol itu mengandung asam jengkolat. Kemudian gejalanya 4-12 jam setelah makan jengkol, jelas dia makan jengkol. Kalau ringan, sakit pinggang, kencing merah dan nyeri. Kalau berat, gejala disertai dengan oliguri kencingnya sedikit. Kalau sangat berat disertai gagal ginjal akut, seperti sakit perut, mual, muntah, pinggang, mulut, napas, atau jengkol. Ini khas ini, kencing merah, nuri, pendidikan kerennya. Jadi ada gangguan ginjal karena asam jengkolat ini akan tertimbun di tubulus di ginjal, kan merusak ginjal, jadi nama gagal ginjal akut. Nah, biasanya jarang sampai menjadi gagal ginjal akut. Kita laksananya karena dia menyebab kristal asam jengkolat di tubulus dari ginjal, maka harus banyak minum, ditambah air soda dan natrium bikarbonat. Karena di asam, kan ini ditambah soda atau natrium bikarbonat, bisa cepat membaik. Ya, pengalaman kita waktu bekerja di daftar migrasi, biasanya dengan memberikan tablet natrium bikarbonat dan cairan cukup bisa cepat, membaik 1-2 hari akan banyak. Jarang yang sampai gagal ginjal akut seperti ini. Nah, kalau memang gejala ringan masih mungkin untuk dirawat di puskesmas. Kalau memang sudah ada gejalanya berat, mama dirujuk ke rumah sakit. Dan apabila ada gagal ginjal yang akut dan memang perlu hemodialisis, cuci darah memang. Tapi jarang kasus-kasus yang memerlukan, kalau jengkolat memerlukan cuci darah. Tapi prinsipnya memang ada, bahwa ada ya gejala ringan, sedang, berat. Dan di Bali orang hampir jarang ketemu kasus ini. Tapi kalau ada bertugas di luar daerah, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, yang jengkol, orang makan jengkol banyak, ini sering terjadi kasus ini. Baik.
Nah, keracunan singkong. Kalau dulu juga banyak keracunan singkong daerah Teran ini. Karena singkong itu mengandung asam cyanida. Asam cyanida akan mengganggu, asam cyanida ini lebih kuat mengikat hemoglobin daripada lebih kuat terikat di mengikat oksigennya, sehingga hemoglobinnya kalah bersaing dengan asam cyanida, sehingga menyebabkan aspiksia. Biasanya akan pasiennya sesak, kebiruan setelah minum makan singkong. Timbul beberapa jam setelah makan singkong. Ini juga sering terjadi di daerah transmigrasi dulu. Misalnya mual, muntah, diare, sesak napas, sakit kardi, sinusis, hipotensi, pusing, lemah, kemudian sampai koma. Ini jarang sampai koma misalnya. Misalnya kalau sering pusing, mudah diare dan sinusis, ini gejala paling sering ya. Namun tanda sign yang vital adalah dia ada gejala setelah makan singkong, misalnya sesak, biru, kebiruan itu. Tapi jarang yang menyebabkan kematian. Yang ada gejala dirawat 1-2 hari sampai. Nah, kalau memang sebelum 4 jam, kita biasanya bilas lambung, berikan oksigen, ini penting untuk memberikan suplai oksigen lebih banyak. Nah, obat adalah natrium nitrit, ini tentu saja tidak ada di puskesmas ini obat ini. Natrium disulfat. Nah, segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi nanti kata kunci adalah dia ada geluhan atau gejala setelah dia makan singkong. Nah, gejalanya memang seperti aspiksia ini nih. Ini khas, namun di daerah Bali ini jarang keracunan singkong. Nah, memang seperti gamma, seperti hal-hal yang lain, memang singkong itu jarang dikonsumsi di daerah-daerah maju. Ini itu banyak udah terang. Kalau dulu waktu saya bertugas di daerah Teran, itu keracunan singkong dan keracunan jengkol itu sering sekali itu. Banyak kita merawat. Saya kira lanjut slide-nya. Nah ini saya tekan, ini keracunan inseksida, ini kasus yang paling banyak yang dirawat di antara keracunan di rumah sakit. Biasanya dalam 1 minggu sekali ada aja pasien-pasien yang keracunan sekarang, apalagi musim-musim pandemi, musim-musim orang banyak yang mengalami masalah kejiwaan. Insektisida lah racun serangga, pembasmi serangga, dan biasanya sering-sering membuat kasus di UGD adalah jadi percobaan bunuh diri yang banyaknya. Penyebab keracunan paling sering yang masuk UGD ini. Jadi ya dalam seminggu itu pasti aja, sering aja minimal 1 ada itu orang keracunan. Kemudian golongan inseksida ada organofosfat, adalah menghambat enzim kolinesterase. Nanti kalau adik nanti membaca itu ada namanya enzim kolinesterase akan memecah asetilkolin. Ini yang dihambat oleh insektisida. Nah, gejalanya nyeri kepala, pupil, miosis. Nah, ini khas ini ya. Nanti kalau orang misalnya minum racun serangga, lihat pupilnya. Kalau miosis jelas lah ini organofosfat minum seperti baygon dan sejenisnya. Kekacauan mental, kejang, menurun, mual, mudah diare, berhasil ya keringat. Tapi yang khas adalah pupilnya, dilihat pupilnya kecil sekali. Nah, tata laksananya sesuai dengan, kalau memang dia minum kurang dari 4 jam, sebaiknya kita kerjakan kumah lambung. Memang kalau lebih boleh, kalau lebih dari 4 jam boleh dikerjakan, namun kurang efektif. Nah, segera dirujuk ke rumah sakit. Antidotnya adalah sulfas atropin. Nah, ini setiap rumah sakit ya sudah punya panduan SOP untuk keracunan insektisida. Pasti ditempel di ruang UGD ini. Makanya seperti saya tekankan tadi depan, apabila nanti adik bertugas setelah menjadi dokter, bertugas di triase, cari dulu ini ya SOP kegawatan daruratan, soalnya keracunan dulu tertempel di ruang UGD itu cari dulu. Karena memang ini dibutuhkan pengalaman dan dibutuhkan ilmu yang cukup, sehingga apa yang misalnya ya tadi ada dari sapi ini kasus-kasus yang paling banyak terjadi, kasus keracunan yang masuk rumah sakit ya. Sampai kan ada juga yang meninggal. Jadi sulfas atropin ini ada SOP-nya. Jadi ya nanti setting diterapi selama 2 hari biasanya. Jadi ketika masuk UGD sulfas atropin masuk 10 ampul. Kemudian setelah 10 ampul dimasukkan sulfas atropin 2 ampul setiap 1 jam.
setiap jam sambil jadi atomisasi. Nanti nih untuk ini biar tidak banyak nanti cari SOP-nya rumah sakit jelas harus sudah ada ini karena rumah sakit yang sudah punya harus ditempel di UGD ya. Selanjutnya, sekarang envenomasi animal bed. Envenomasi adalah keracunan yang disebabkan oleh gigitan, sengatan, atau sekret dari serangga atau gigitan ular berbisa. Merupakan kasus gawatan daruratan yang perlu penanganan segera nih. Jadi ini hal yang penting ini, kemudian penanganan segera karena animal bed gigitan hewan yang menyebabkan luka biasanya tusukan dan laserasi. Nah, pada kasus ini pembahasan ini adalah hewan tersangka rabies, gigitan ular, dan gigitan serangga. Slide. Nah, kita akan rabies. Bahas rabies. Rabies adalah penyakit infeksi virus akut pada sistem saraf, biasanya bersifat fatal dan menginfeksi melalui sekret, cakaran, atau gigitan hewan. Jadi virusnya ini ada di air liurnya binatang itu. Misalnya anjing, kucing, dan sebagainya ada di air liurnya. Ketika menggigit, jadi air liur yang mengandung virus itu akan masuk, itu menyebabkan infeksi. Jadi tingkah tanda-tanda pada hewan rabies. Jadi kalau misalnya kita lihat hewannya ada tanda seperti ini, kemungkinan besar adalah di air liurnya itu mengandung virus rabies. Tandanya gelisah, hewannya gelisah, muram, agresif, menyerang, mulut berbusa, dan tidak dapat makan dan minum. 2-4 hari setelah gejala pertama jadi kelumpuhan dan mati. Nah itu kalau anjingnya kena rabies tandanya seperti itu. Nah gejala klinis ada 3, adalah gejala prodromal, ada neurologik, dan ada kelumpuhan. Prodromal biasanya ada gejala seperti flu-like syndrome, gejala panas, mual, meriang, dan sebagainya. Kemudian lanjut dengan neurologik dan kelumpuhan. Slide. Yang tata laksana. Nah ini penting di daerah, kalau misalnya ada di lapangan, luka gigitan rabies harus segera dicuci. Luka gigitan rabies harus segera dicuci dengan sabun atau deterjen dengan air mengalir selama 5 menit. Ya sama seperti virus SARS-CoV yang menyebabkan COVID itu dindingnya terdiri dari glycoprotein. Itu kan hancur kalau kena deterjen, makanya harus dipakai deterjen dan air mengalir ya. Kemudian debridement luka dan berikan desinfektan misalnya alkohol, tincturium. Alkohol ini juga akan menghancurkan dinding dari sel. Penting, awasi anjing yang menggigit. Kemudian ada tanda-tanda rabies. Ini penting untuk anjingnya. Ada tanda rabies tidak? Evaluasi 2 minggu. Bila anjingnya mati, nah itu ada tanda rabies anjing. Karena kalau bisa anjing yang ditangkap yang menggigit, serahkan ke peternakan. Lanjut. Nah di rumah sakit apa yang dikerjakan? Luka gigitan ringan, vaksin. Kalau luka gigitannya ringan, divaksin saja sudah cukup. Divaksin nanti rabies. Gigitan yang parah atau gigitan yang binatang liar itu perlu dikombinasi dengan vaksin dan serum anti rabies. Ya, ada serum ditambah untuk mencegah penyebaran daripada virus rabiesnya. Ada vaksinasi pre-exposure, misalnya untuk menghindari infeksi virus sebelum exposure. Ada vaksinasi post-exposure, vaksin setelah digigit anjing. Nah biasanya kita di rumah sakit dikerjakan setelah gigitan ini ya. Nah serum anti rabies, kalau gigitannya parah itu misalnya ya tadi, gigitan yang parah dosisnya 40 unit. Ini sudah ada juga. Nanti kalau ada di rumah sakit, nanti ini sudah ada protokolnya ini untuk rabies ini. Jadi dosis tunggal setengah ke dalam dasar luka, sisanya diberikan di tempat lain setengahnya. Jadi khusus untuk gigitan yang parah. Lanjut. Nah, gigitan ular. Nah, ini dulu tahun lalu juga saya sempat ngajar
sama seperti inflamasi dan gigitan. Nah, pada saat itu ada seorang pawar ular di Kalibaran mati digigit ular kobra. Jadi heboh waktu itu sehingga ramai beritanya, diliput beberapa media, dilihat di TV. Jadi seorang pawang ular mati digigit ular kobra. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang di bisanya ular itu ada zat toksin, zat-zat yang melisiskan organ tubuh. Gejalanya gimana? Efek lokal, misalnya sakit, demam, gigitan, bengkak, berdarah dan melepuh, kemudian ada perdarahan, kemudian ada efek pada saraf, kelemahan otot dan mata. Kalau sudah semburan, kemudian yang parah adalah gagal multi organ. Ini yang sering menyebabkan kematian. Derajat gigitan ular ada 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Slide. Nih, derajat kalau gigitan ular. Kalau derajat 0, biasanya gigitan 1 atau banyak, namun tidak ada gejala sistemik. Ya, ada gigitan, tapi tidak ada, artinya tidak ada gejala apa-apa. Ya. Kemudian derajat 1, dapat ada bekas taringan, namun ada nyeri dan edema, edema dan sakit. Jadi derajat 1 ada gigitan, ada tanda-tanda merah bengkak ya di sekitar gigitan 1,5 cm. Kemudian derajat 2, ini sudah ada tanda-tanda shock ini, tanda shock sudah itu yang ada keringat dingin, berdebar, gelisah, ini derajat 2 namanya. Kalau derajat 3, ini disertai dengan perdarahan, hemoksis perdarahan sudah ada. Kalau derajat 4, dia ada gagal ginjal, gagal multi organ ini ya. Ini yang menyebabkan kematian ya. Di derajat 4. Derajat 2 ke 2, 3, 4 sudah harus segera ditangani itu. Slide. Tata laksana, nah ini di lapangan, cari area gigitan, di mana di tempat digigit itu. Buka semua perhiasan dan aksesoris. Buka semua perhiasan dan aksesorisnya semua, kemudian lakukan PBI, pressure basic imunisasi. Nah ini bersihkan area gigitan dan steril, gunakan perban kasar elastis lebar 5 cm. Lakukan pengobatan di area gigitan, mulai dari distal ke proksimal, sampai menutupi seluruh tungkai. Periksaan yang selesai. Posisikan daerah gigitan tetap berada di bawah jantung, ya, supaya artinya kita supaya racun dari bisa ular supaya tidak cepat menyebar. Kemudian jangan dilepas perban ke tempat. Nah, yang paling penting adalah segera dibawa ke rumah sakit. Ini jangan lama-lama ya. Lakukan isolasi bila shock. Prinsipnya adalah lakukan pengobatan dan segera dirujuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit nanti ada mendapat obat sesuai dengan prosedur penanganan gigitan itu. Seperti yang saya tadi sudah terpampang di rumah sakit, tinggal melaksanakan saja. Slide. Nah, di rumah sakit nanti akan dipasang infus, penyuntikan serum anti bisa ular nih. Ini ada protokolnya masing-masing, biasanya dokter bedah yang melakukan. Ya, kalau gigitan ular di triase kan masuk ke bagian bedah dulu. Karena lukanya harus dibersihkan dulu, kemudian disuntik anti bisa ular, sama setengah disuntikkan di sekitar gigitan, setengah dosisnya di tempat lain. Pemberian steroid ini penting untuk mencegah terjadinya reaksi, kemudian antibiotik dan obat lain tergantung kondisi. Ini sudah SOP-nya sudah jelas di rumah sakit. Nanti tinggal membaca dan melaksanakan saja. Slide. Nah, gigitan serangga ini juga kasusnya banyak terjadi di lapangan. Berapa kasus biasanya seperti yang saya bilang tadi, setiap minggu selalu ada aja gigitan itu. Gigitan serangga, gigitan ular, gigitan apa lagi banyak. Biasanya ringan, kecuali ada shock nanti biasanya. Kalau ada shock dia nggak berat sedikit. Yang kemarin beberapa minggu yang lalu ada seorang perempuan sama suaminya pergi ke ladang, kemudian yang istrinya saja yang dikejar oleh nyawan banyak itu, yang lakinya tidak, suaminya tidak, dia dikejar, misalnya digigit sampai ada 1.000 nyawan yang menggigit sehingga dia pingsan shock itu.
Nah, ini sering terjadi yang istrinya saja yang dikejar, yang suaminya enggak. Ini sering terjadi gigitan ini. Gejala klinik bisa berat, shock anafilaktik, umumnya urtikari, kelemahan lokal, bengkak, rasa terbakar, nyeri dan muntah. Bisa terismus, ringan kalau kemana. Nah, biasanya gigitan serangga ini jarang yang fatal nih, kecuali ada tanda shock. Kita laksana bila shock anafilaktik, tetapi pertama pinopin ini. SOP laktik ini harus terpasang di UGD ya, nanti di kemudian bekerja di rumah sakit dicari ini ya, harus terpasang di ruang emergensi nih, kemudian pasang infus, kemudian antihistamin, misalnya difentramin, kemudian steroid dan terapi simptomatik ya. Nah nih, kalau ada tanda shock ini harus diatasi pertama adalah misalnya pemberian epinefrin tadi dengan standar. Beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang dokter dihukum karena kenapa pasiennya meninggal karena shocknya tidak teratasi, karena lalai. Nah ini makanya nanti adik-adik harus mau memahami ini dengan penting karena ini sering terjadi ya menyebabkan kematian. Slide. Nah, sengatan tawon, sengatan kalajengking, gigitan laba dan serangga ya. Jadi pertama evaluasi ada shock enggak, setelah itu pasang infus memberikan antihistamin dan steroid. Biasanya jarang, apabila shock teratasi biasanya banyak membaik, jarang yang fatal.